Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Safa Kamila Zahra, NIM 43032110007. Di sini saya akan mereview buku tentang fikih kontemporer kesehatan wanita. Buku ini ditulis oleh Dr. Raihanul Bahrain. Penerbitnya itu Pustaka Imam Asy-Syafi'i. Tebal bukunya itu ada 334 lembar, dan juga ini ada panjangnya ada 15,5 cm dan kali 24 cm. Beratnya ini sekitar 650 gram. Dalam buku ini dijelaskan fatwa-fatwa terkait perkembangan dunia kedokteran modern. Buku ini juga memadukan sudut pandang medis dengan syariat dalam masalah-masalah kewanitaan saat ini, dengan mengacu pada ijtihad para fuqaha. Beberapa fatwa seperti khitan wanita, bayi tabung, cloning manusia, operasi kecantikan, morning sickness, operasi kuret, operasi sesar, bayi prematur, program KB sesuai syariat, ASI eksklusif, bank ASI, kawat gigi, aborsi, tips mudah melahirkan, lotus birth, hukum air ketuban, implan payudara, operasi selaput darah, dan obat dan pil pencegah haid. Perkembangan dunia kedokteran modern yang begitu pesat adalah tantangan tersendiri bagi para ulama masa kini, guna untuk melahirkan produk-produk hukum fikih baru di ranah fikih Islam secara keseluruhan. Permasalahan-permasalahan yang muncul itu seperti imunisasi, pil pencegah haid, alat-alat kontrasepsi, vasektomi dan tubektomi, bayi tabung, khitan wanita, pemutih kulit, dan lain sebagainya tadi sudah saya jelaskan. Ihwal serupa yang kerap ditanyakan hukumnya mengusik hati para ulama agar segera menerbitkan fatwa kontemporer terkait hal-hal baru tersebut yang tidak didapati pada masa dahulu. Di sisi lain, umat Islam serta masyarakat secara umum menunggu fatwa-fatwa ulama mengenai masalah-masalah medis tersebut. Dengan terbitnya fatwa dari sisi agama, maka diterapkan mereka tidak akan bingung dalam menentukan atau langkah konkret dalam menghadapi hal tersebut. Kalau sudah demikian, hati pun tentram dalam menjalankan kehidupan ini. Buku ini berbicara banyak mengenai kesehatan wanita kontemporer yang dianalisis secara medis serta ditetapkan status hukumnya melalui fatwa-fatwa fikih kontemporer. Penulisnya adalah seorang dokter sekaligus penuntut ilmu syar'i. Karena itu, nuansa perpaduan buku tersebut menjadi dua sudut pandang, dari segi medis dan juga dari segi syariat Islam. Tak sedikit masalah wanita kontemporer yang dibahas dalam buku ini. Di antara hal-hal yang masih hangat yaitu penggunaan pil KB atau keluarga berencana. Program KB yang dimaksud di sini adalah keluarga berencana dengan penekanan merencanakan atau mengatur jalan kelahiran anak agar tidak terlalu dekat. Bukan karena masalah biaya atau apa, karena itu masuk ke dalam hal kesehatan anak yang lahir duluan, itu nanti akan lebih pertumbuhannya agak lebih terhambat jika jaraknya sangat dekat. Makanya dilakukan program KB untuk menekan jarak antara anak pertama dengan anak kedua. Hukum mengikuti program KB itu untuk membatasi kelahiran. Jelas hukumnya tidak boleh sebab bertentangan dengan ajaran Islam, baik dengan alasan sulit mencari rezeki atau sulit mengurus anak, itu tidak boleh. Karena Rasulullah itu memerintahkan nikahilah dan melarang keras membujang. Nikahilah wanita yang penyayang dan banyak anak. Sungguh aku akan berbangga dengan banyaknya kalian di depan para nabi pada hari kiamat kelak. Habis itu untuk urusan yang kedua, untuk mengatur kelahiran. Yang dimaksud adalah memberi jarak yang tadi saya bicarakan, memberi jarak alasan untuk menjaga kesehatan yang berdasarkan atas saran dokter.
program KB yang mudah dan aman. Berdasarkan pengalaman kami dari buku ini, alhamdulillah kami berhasil. Metode yang kami tempuh ini tidak berhubungan dengan hormon atau obat. Metode yang kami maksud adalah kombinasi antara metode penjagalan coitus interruptus atau ASL dan burial seperti kondom. Cara ini sederhana dan mudah dipraktikkan, namun ia butuh kedisiplinan dan kemampuan menahan hasrat. Maka cara ini tidak dianjurkan bagi suami istri yang belum dapat mengendalikan hasrat dan tidak mampu konsisten. Metode penanggalannya, intinya mengetahui masa subur istri. Masa subur istri adalah 14 hari setelah hari pertama menstruasi. Masa subur adalah masa di mana ovum dan sel telur wanita telah matang dan siap dibuahi. Para ahli menganalisis rentan masa subur dari periode itu adalah 4 hari sesudah atau sebelumnya. Metode KB ini berkaitan dengan waktu yang aman untuk menumpahkan sperma ke dalam rahim istri dan kapan waktu yang tidak aman. Buku ini mengandung banyak sekali jawaban dalam hal berumah tangga. Apapun tentang hal-hal yang kalian tidak ketahui dalam berumah tangga atau mungkin baru memulai berumah tangga, silahkan bisa dibaca buku ini. Produk hukum dalam buku ini juga murni pilihan penulis. Penulis dokter, lulusan kedokteran UGM, dan penuntut ilmu syar'i. Awalnya dia menganalisis suatu permasalahan secara medis atau menurut ilmu kedokteran. Kemudian dicarikan fatwa yang kuat berdasarkan dalil-dalil Al-Quran serta as-sunnah dari ulama terkait masalah tersebut. Demikianlah salah satu kelebihan buku ini. Kelebihan lainnya, isu-isu yang diangkat adalah isu kontemporer dan relatif baru sehingga menarik untuk dicermati dan diikuti oleh para wanita muslimah yang peduli terhadap kehidupan ukhuwahnya. Semoga tidak perlu ragu lagi, semua fatwa yang tersaji dalam buku ini merujuk pada pendapat ulama Timur Tengah yang ahli di bidangnya, yang mampu dalam berjihad dan juga berakikah ahlus sunnah wal jamaah. Semoga Allah menjadikan penulis, penerbit, pengedar, dan pembaca buku ini mendapatkan kendaraan dan surganya. Amin. Allahumma amin. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Hadza wallahi a'lam. See you.